Satu lagi Mas Ben, untuk mengetahui lele yang bagus dikonsumsi yang seperti apa nih, review dong. Kalau lele sih mungkin dari bibitnya ya. Kalau lele got mungkin kalau buat konsumsi kurang enak. Kalau yang bibitnya udah sertifikasi ya mungkin ya bagus, enak lelenya. Sangkuriang, mutiara itu bagus. Jadi rekomendasinya itu bibitnya ya, Ya. Jangan lele got teman-teman. Enak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita lagi berkunjung nih ke budidaya lele teman-teman. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait masalah pembesaran lele itu seperti apa. Langsung aja kita sapa nih. Assalamualaikum, sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Gua kabar Pak Damang ya. Alhamdulillah. Kita teman-teman sudah bersama Pak Parman. Pak Parman ini salah satu contoh bukti kalau misalkan kita bekerja nyari sampingan ataupun bisnis ya, demi mempersiapkan masa persiapan pensiun itu sangat baik teman-teman. Beliau ini sekarang ini sudah memiliki usaha budidaya lele di bidang pembesarannya teman-teman. Kita mau tanya-tanya detailnya seperti apa, langsung aja kita bahas. Pertama ngebangun usaha lele ini modalnya berapa Pak itu Pak? Modal dasar pertama pembuatan kolam. Ini seperti kolam sekarang ada ini kira-kira 2-3 juta lah ya modal awal buat itu untuk kolam. Pembuatan kolam karena dari okay. Harga terpal ya ukuran berapa Pak? 4x6 itu berarti terpalnya 48 meter kali 15.000 nah tinggal gitu ya. Untuk satu kolam itu satu kolam ini ada dua nih kolam. Totalnya sekitar 3 juta 3 jutaan. Oke, jadi teman-teman modal awal untuk pembuatan kolam itu sekitar 3 jutaan untuk ukuran 4x6. Nah, kalau soal bibit nih Pak, harganya berapa Pak biasa ngambil? Tergantung. Kalau bibit itu dari ukuran ekor. Ada yang 23, 34, 56, 67, 78 sampai 9, 10. Nah, itu variasi harga. Nah, idealnya yang ukuran berapa Pak biasanya Pak? Nah, kalau saya yang terjangkau istilahnya buat kelebihan lebih banyak, keuntungan agak lumayan lah istilahnya ya. Selama 3 bulan kita ambil yang ukuran 56. Oh, jadi 3 bulan itu panennya ya? Panennya sampai jadi panen ukuran sampai konsumsi. Oke, sampai konsumsi sampai dijual ya. Ukuran 56. Oke. Itu kepanen itu selama 3 bulan sudah bisa dipanen teman-teman. Oke. Kalau pakan sendiri harganya berapaan sih Pak? Kalau pakan kita ambil per karung. Satu awal dari 56 kita ambil min 1. Apa nama pakannya Pak? 781 min 1. Itu untuk ukuran 56. Nah, bahasa familiarnya apa nih 781? Itu nama pelet. Oh, pelet. Nama peletnya 781. Ya, ini karungnya tuh. Ada 781 pakanan awal produksi. Jadi pelet tipe 781. 781 itu yang paling terbaik. Kalau tipe pelet kan macam-macam. Sampai ada yang lebih murah. Sampai berapa lama, Pak? Kita 1 bulan. 1 bulan pakai 781. Oke. Ya minimal kalau kita tanam 5 sampai 10.000 ekor itu kira-kira 3 karung sampai kepanen. Enggak, 3 karung itu awal. Oh, sampai sebulan itu. Selama 1 bulan itu 5 sampai 10.000 ekor kita pakai 3 karung ya. 3 karung itu isinya per karung itu kalau yang ini 20 kilo. Satu karungnya 20 kilo. Harganya 1 kilo tadi berapa Pak? Kalau itu nggak pakai kilo, pakainya per karung. Oh sorry, per karung? Satu karung tuh 220. Satu karung 220 teman-teman, luar biasa. Nah kalau setelah sebulan pakannya apa? Bulan kedua kita pakai 781 min 2. Tipenya 781. Ini kita ambil yang murni ya, istilahnya buat yang terbaik lah, buat konsumsi terbaik, buat segala yang kita yang terbaik. Nggak asal kita ngasih umpan. Ya. Itu sampai panen kah? Belum. Belum. Tahap kedua.
selama berapa lama tahap 1 kedua? bulan juga sama. Oh, oke. Sampai akhir bulan di kedua. Ya itu sampai 2 karung atau sampai juga sama lah. Kalau kita hitung rata-rata 2 sampai 3 karung juga. Nah ini harganya gua beda. Per Berapa, karung Pak? itu 30 kilo. Dia 1 karung itu 320. Kalau kita di agen beda sama di pasaran biasa. Oh iya ya. Kalau bawa belinya ke agen ya langsung ya. Agen. Nah setelah masuk awal bulan ketiga, Nah itu pakai 781 yang polos 78 yang satu buat polos. pembesaran daging. Harganya Itu lebih murah 280. per karung. 289.000 per karung. Oke. Nah, sampai kita panen ya minimal kalau udah sebesar itu kan makan tambah banyak tuh. Ya. 3 sampai 4 karung per bulan kalau sebulan itu yang kita tanam 10.000 ekor. Cuma makannya juga harus teratur, jangan asal ngasih makan. Oh, Ada waktunya. teraturnya waktunya gimana Pak? Pagi, ya kalau mau sore, buat tambahan malam. 3 kali sehari 3 ya? kali sehari. Sama kayak kita. Itu yang bagus. Ada tekniknya juga. Jangan kita lihat itu kurang bagus sama ikannya nanti. Perkembangannya kurang Oh bagus. gitu ya. Apalagi jam-jam. Makan alternatif ada nggak Pak kira-kira? Ada banyak. Orang tuh sekarang banyak macam cara. Iya. Tapi kalau saya kan masih istilahnya di lingkungan. Supaya jangan mengganggu lingkungan, ramah lingkungan. Ya kita pakai yang murni. Oh gitu ya. Berarti itu nggak ada efek buat ke lingkungan ya? Nggak ada. Alhamdulillah selama 2 tahun saya belum pernah ada yang komplain. Ya. Belum ada yang komplain sila kebauan lah, inilah belum pernah. Pakan alternatifnya apa Pak? Roti tawar. Oh roti tawar ya. Saya juga mau. Roti tawar yang sudah Pakai susu, waduh. Ya. Belinya di Taca Roti. ya kita hubungi pabrik, ada teman beli roti tawar yang nggak yang reject ya. Reject, kita ditampung, kita beli. Itu agak lumayan buat tambahan. Siap. Nah ini sekarang kan tadi sudah di awal ya persiapan. Yang kedua itu terkait persiapan air kolamnya Pak. Nah untuk campurannya serta bikinnya itu seperti apa Pak untuk air kolam buat lele sendiri, ada nggak tekniknya? Kalau air kolam biasa aja. Pertama ya kita punya terpal baru, isi kolam air, isi air, tapi nggak langsung diisikan. Kita endapkan dulu minimal 1 sampai 1 minggu. Baru itu kita tekniknya ya. Supaya Jadi ikan nanti nggak kena kuman. Jadi ya nggak harus adaptasi lagi. Kalau air baru banyak kan mati. Kaget ya. Dari air keruh ke air bening. Kalau kita simpan seminggu dulu atau minimal 3 hari, dia air di kolam itu udah adaptasi, ada lumut-lumut gitu. Iya. Kalau terkait suhu air serta pH air Pak, itu idealnya berapa Pak kalau untuk lele? Saya nggak ada ukuran, nggak pakai ukuran. Yang penting tadi ya. Kita perkiraan aja, alami aja lah. Ya. Dan emang di lingkungan sini tuh airnya bagus ya Pak ya sebenarnya ya. Memang buat pembesaran kalau di lingkungan sini paling bagus karena mengandung zat kapur banyak, jadi bagus. Kalau untuk pembibitan memang kurang bagus di sini. Oke. Nah kalau untuk ini sendiri Pak, tingkat kematiannya sampai panen biasanya berapa persen Pak? 0, sekian lah, nggak sampai 0,1 enggak. Luar biasa berarti ya. Mantap ya. Mas Ben, hanyalah. Oke. Luar biasa ini teman-teman nih. Nah selanjutnya nih Pak terkait masalah penyakit nih. Nah biasanya lele itu penyakitnya apa nih yang dihadapin? Ya alhamdulillah selama saya ini belum pernah ada penyakit lele, serang lele itu nggak ada. Ya paling penyakitnya kalau habis ini nih, habis panen, karena adaptasi air baru nih, tadinya dia keruh kembali ke bening. Ya paling itu kanibal rata-rata. Ada yang cacat, kejar. Gitu. Makanya kalau ada yang cacat buru-buru ambil pisahin. Iya. Oke. Jangan sampai nanti ada yang mati di kolam, airnya bau. Nah itu jadi penyakit. Nah untuk
Penyakitnya itu sendiri kan nggak ada nih Pak ya. Maksudnya jarang banget lah ya kena Jarang. penyakit ya. Apa dikasih vitamin gitu nggak Pak? Ada vitaminnya. Oh ada ya. Tapi itu rahasia, jangan dikasih tahu. Mahal. Oh mahal vitaminnya Pak ya. Mahal, ada. Hmm. Nah, ini alami juga alami itu juga. Vitaminnya bukan vitamin apa dong? Bukan vitamin kita beli di toko, bukan. Itu ilmunya rahasia ya, Nah, secret itu ya. rahasia, itu mahal. Siap. Mas Ben ada yang mau ditanya nggak? Oke. Nah sekarang terkait tadi kan kita sudah masuk ke pendukung budidayanya ya. Nah sekarang pasca panen nih Pak. Nah tadi kan dari bibit sampai panen itu kan 3 bulan ya. Rata-rata yang dipasarin itu ukuran berapa aja Pak? Kalau saya nggak patok, tergantung Nggak patok, ya. permintaan. Apa namanya? Kalau pembeli apa sih namanya? Customer ya. Dia tanya apa, ada ikan sekian, ukuran sekian nggak ada, silakan beli. Nggak lagian saya menjual juga nggak dipatok kayak yang mungkin kebanyakan orang ya. Ya. Kalau kebanyakan orang istilahnya ada ikan saya 100 kilo harus dibeli semua. Kalau saya nggak, berapapun oke. orang itu beli saya kasih. Karena besar kecil pun sama aja rezeki. Iya, Nggak iya. kita harus ngambil besar, pembeli yang besar, tapi kan susah. Kalau Ya. yang kecil justru kita malah lancar. Iya, iya. 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo, Kalau yang larisnya yang ukuran berapa Pak? 20 Sekilo 20? kilo 20 masih pada seneng-senengnya orang pada. Oh Gini. iya. Harganya berapa Pak? Ya kalau yang sekitar 20 itu 20 ribuan per kilo. Per kilo Karena ya? beda dari ukuran ikan. Iya. Memang kita konsumsinya apa? Si customer juga udah ngerti. Iya. Kalau yang ikan 10 sampai 6 itu udah rata-rata ditahu harga 18.000 dari saya. Nah, kalau yang 20 memang karena ekornya kan lebih banyak, ekorannya Iya. lebih banyak. Hmm. Nah, saya minta sama customer itu tambahin 2.000. Iya. Maksudnya buat ngejar ke pakannya. Oke. Nah ini kalau untuk terkait pemasarannya nih Pak, gimana tekniknya yang biasa Bapak pakai nih? Ya biasa aja dari mulut ke mulut. Dari mulut ke Dari mulut ya. mulut ke melalui WA dari A ke B terus. Oh ada ikan paan di sini gitu aja. Ada penampungnya nggak? Untuk sementara ini belum ada. Belum ada ya. Kalau untuk palar besar sih ada, cuma kita belum sampai ke sana. Tapi kalau untuk misalnya setelah besar gitu ya udah siap panen, itu yang nampung banyak. Banyak. Oh, Banyak. berarti demand-nya masih gede teman-teman. Banyak. Makanya cepat Permintaan ikan pasar. 5.000 ekor tinggal berapa itu? Oh, kemarin 5.000 ekor ya. 5.000 ekor saya sementara itu. Mantap, Sekarang tinggal mantap. paling ada sisa 1.000 lagi lah. Ini ada udah kejual hampir 200 kilo dari 5.000 ekor. Iya. Luar biasa. Berarti demand-nya luar biasa, masih banyak gede nih kalau misalkan ditangkap peluangnya sama teman-teman. Kalau yang mau main lele, kalau yang mau belajar bisa nggak Pak? Tadi ya? Boleh tuh teman-teman. Alami aja kalau saya terus terang alami. Hmm. Dari kita nggak main teknik ini. Sekarang kali orang banyak belajar pakai teknik, tapi biaya lebih besar daripada saya alami. Kalau saya biaya alami asal mau tenaga. Praktek langsung Nah, ya. langsung praktek. Iya. Ya, alhamdulillah saya tanpa belajar pun ya seperti ini. Ya. Mungkin Nah. Pak mau nanya nih, kalau misalkan dari kita beli bibit sampai panen itu kira-kira habis berapa ya buat range modal tuh, buat pakan, buat itu Ya hitung aja di rinci dari gini. sekitar berapa kira-kira, misalkan 1.000 ekor gitu berapa ya? Kalau 1.000 ekor kita memang kalau hitungan kecil itu hitungannya rugi berarti karena 10.000 ekor. karena sama gitu loh. Iya, berarti Sama lama panennya tuh sama. Hmm. Selama 3 bulan. Rata-rata 3 bulan apa 3 bulan setengah gitu ya. Iya. Habis lah ikannya ya. Kalau kita beli sedikit memang hitungannya rugi. Berarti harus efisiensinya harus banyak ya. Minimal 5.000. 5.000 ekor. Minimal Nah, buat 5.000. 5.000 ekor itu kira-kira berapa Pak modal buat pakan selama sampai panen ya? Selama 3 bulan berarti. 1,2 3 9 sampai 10-an lah. Betul nggak Pak? Enggak. Modal kan pakan, Iya, modal modal. pakan itu kalau kita ambil dari awal 1 kilo 1 karung sudah kecil ya, karung kecil kan Kira-kira 220 Nah, tambah 2 karung 320 kali 2 berarti 64, jadi udah 84 86 ya. Ya. juta setengah ada. 86 tambah 3 kali 28
Ya gitu. Ya 1,5 juta lah. 1,5 ya. Buat makan doang Buat makan 1,5. aja. Nah, tapi setelah kita panen itu kan berarti udah ketutup kan semua itu? Lebih kan? Tutup. Lebih malah. Lebih malah kan ya, Pak? Ya kalau kita hitung satu kintal aja kalau rata-rata 18 ya. Iya. Itu kan udah 3 kintal aja 4.800.000. Nah, 4.800.000 ya. Dari pakan 1,5 juta kita udah ada untung. Nah, ya dari pakan 7,5 juta. Iya. Modal ikan kalau kita ambil yang 56 500.000 itu 5.000 ekor itu kan 150 kali 5.750. ya. Lebih besar pakan daripada kita beli bibit sebenarnya. Pakannya lebih banyak. Iya. Buat pakannya. Kalau bibit kan 5.000 ekor kali 150. 750. Ya. Ya itu kan 2.200.000 kan? 2 juta. Iya. Ya. Rata-rata 2,5 juta ya. 2,5 juta lah kasarnya. Berarti dari modal sampai nanti untung ya 100% ada ya, dapat. Misalkan modal kita 2 juta, 4 juta dapat berarti kan motornya. Lebih. Nah, berarti lumayan buat kalau luar kita biasa full sampai jual bertahan. tahan. Kalau sampai sekilo 6 sekilo 7 tuh. Bahkan kalau 5.000 ekor itu sampai minimal itu 4 ton dapat. 4 kintal maksudnya. 4 kintal kali 18 gitu aja 6 juta lebih lah. Udah lebih besar lagi. Besar lagi kalau kita bertahan sampai full ukuran 67. Iya. Luar biasa, Pak. Hatur nuhun ya Pak tos daek cerita itu ya terkait usahanya ini sangat menginspirasi buat teman-teman semua yang mau belajar di bidang pembesaran budidaya lele. Tadi sudah detail banget teman-teman, semoga bermanfaat. Kita sudah di penghujung acara teman-teman, petik manfaatnya dan jangan lupa tetap inovasi dan berkreasi. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.